Dua resep inilah yang banyak menuntun manusia menuju surganya Allah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah sebagai lambang hubungan individual vertikal kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, berbudi pekerti yang luhur sebagai lambang hubungan sosial horizontal kepada sesama manusia. Dengan dua modal ini kita akan menuntun diri kita bersama menuju surganya Allah. Dengan dua modal ini akan menyelamatkan kita dari bencana dan azabnya Allah. Karena Allah berfirman, "Duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpakan kepada seluruh manusia dimanapun saja dia berada, kehinaan, kehancuran, kebinasaan dimanapun dia berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang-orang yang mendapatkan rumus selamat dari bencana tersebut, berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada sesama manusia. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Panjatan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita bersama, menghayunkan langkah untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, bernaung di bawah naungan rumah Allah, di tengah-tengah saudara-saudara kita sesama muslim yang mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka sudah tidak bisa membedakan yang mana suara azan dan mana suara nyanyian-nyanyian. Bahkan banyak di antara mereka yang lebih menikmati suara nyanyian daripada suara azan. Di tengah manusia yang mengaku dirinya muslim, akan tetapi sudah tidak bisa membedakan mana undangan manusia dan mana undangan yang menciptakan manusia. Bahkan banyak di antara mereka yang lebih mementingkan panggilan atau undangan manusia daripada undangan pencipta manusia. Di tengah-tengah manusia yang sudah tidak bisa membedakan mana itu masjid dan mana itu rumah ataupun istana. Bahkan banyak di antara mereka yang lebih bangga memasuki istana, akan tetapi mereka merasakan biasa-biasa saja ketika memasuki rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Di tengah kondisi umat yang sedemikian rupa, kita semua diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita bersama. Dimudahkan kaki kita untuk menghayungkan langkah semata-mata karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga duduklah kita bersama di rumah yang mulia ini untuk memenuhi undangan Zat yang Maha Mulia. Semoga kenikmatan ini mampu kita syukuri sehingga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain.
dan kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak dijadikan manusia yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah sehingga nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya tentang amal ibadah apakah yang banyak menghantarkan manusia menuju surganya Allah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ditanya resep amal apakah yang banyak mengantarkan manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, dengan jawaban yang padat berisi, dan itulah kebiasaan dan keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang jawami'ul kalim. Beliau berbicara dengan ucapan yang singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Apa jawaban Nabi tentang resep amal yang mengantarkan manusia menuju surganya Allah? Nabi menjawab ada dua hal. Yang pertama taqwallah, kemudian yang kedua adalah husnul khuluq. Yang pertama kata Nabi yang mengantarkan manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mengikuti jejak dan langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan kita, ketakwaan yang menghiasi hari-hari kita sejak kita bangun dari tidur sampai tidur kembali. Bukan ketakwaan yang identik dengan kopiah ataupun sarung, bukan hanya ketakwaan yang identik dengan masjid ataupun musalla, tapi ketakwaan yang menyeluruh dalam kehidupan kita, baik kita di kantor ataupun kita di pasar-pasar ataupun kita di ladang maupun kita di mana saja berada. Ketakwaan yang menghiasi kehidupan kita, ketakwaan yang seperti inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa dengan sebenar-benarnya, tidak hanya takwa pada situasi dan kondisi tertentu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan dalam nasihat beliau, dengan ibadahnya beliau, dengan kecerdasannya beliau, dengan nasab keturunannya dan keberaniannya, seorang prajurit yang tidak pernah mundur. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Beliau mengatakan, kafani izzan idza kunta li rabban wa kafani fakhran idza kuntu laka abdan. Cukup bagiku kemuliaan bukan karena pangkatnya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena nasab dan keturunannya. Apa kata Sayyidina Ali? Cukup bagiku kemuliaan. Apa yang membuat beliau merasa mulia? Idza kunta li rabban, ketika engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Dan cukup bagiku kebanggaan. Apa yang dibanggakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Beliau mengatakan, idza kuntu laka abdan, apabila aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mulia, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, itulah kebanggaanku. Artinya cukup bagi kehidupan kita menjadi orang-orang yang mulia dan merasa bangga jika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal apakah yang banyak mengantarkan manusia menuju surganya Allah? Nabi menjawab adalah budi pekerti yang luhur, memiliki akhlak yang mulia, berinteraksi dengan sesama manusia dengan interaksi yang baik, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sansuri tauladan kita bersama. Kita lihat agama Islam dilandasi dengan pondasi yang kuat, yaitu pondasi budi pekerti yang luhur, pondasi akhlakul karimah, pondasi perbuatan-perbuatan yang baik, perangai yang baik. Kita lihat sebelum masyarakat mengenal Muhammad Rasulullah, sebelum masyarakat mengenal Muhammad Nabiullah, sebelum masyarakat mengenal Muhammad Habibullah, sebelum mengenal Muhammad itu Nabi ataupun Rasul, apa yang dikenal masyarakat terlebih dahulu? Sejak usia muda beliau Muhammad Al-Amin, Muhammad yang memiliki perangai yang baik, Muhammad yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia. Itulah yang dikenal oleh masyarakat luas, yang dijadikan pondasi sehingga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterima oleh kawan ataupun lawan, sampai kita bersama hidup 14 abad sesudah beliau tetap berada di bawah cahaya akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan dalam sebuah nasihatnya, likulli bunyanin asasun wa asasul islami husnul khuluq. Setiap bangunan pasti memiliki pondasi. Ketika pondasi kuat, bangunan akan kokoh. Ketika pondasi rapuh, bangunan akan runtuh. Pondasi Islam, budi pekerti yang luhur, perangai yang baik, berinteraksi dengan sesama dengan interaksi yang sangat baik, sehingga Islam akan kokoh di tengah-tengah masyarakat. Hidup dimanapun saja kita akan menjadi orang yang baik di hadapan kawan maupun lawan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dua resep inilah yang banyak menuntun manusia menuju surganya Allah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah sebagai lambang hubungan individual vertikal kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, berbudi pekerti yang luhur sebagai lambang hubungan sosial horizontal kepada sesama manusia. Dengan dua modal ini kita akan menuntun diri kita bersama menuju surganya Allah. Dengan dua modal ini akan menyelamatkan kita dari bencana dan azabnya Allah. Karena Allah berfirman, "Duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan ditimpakan kepada seluruh manusia dimanapun saja dia berada, kehinaan, kehancuran, kebinasaan dimanapun dia berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali orang-orang yang mendapatkan rumus selamat dari bencana tersebut, berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada sesama manusia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang bisa mengaku diri kita sebagai seorang hamba, sehingga kita mampu menghambakan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah, dan kita sadar bahwa kita makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada sesama, sehingga kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wa ya najatat taibin.